you want, huh? Film diawali dengan seorang kakek-kakek introvert biasa yang bernama Robert Michael, yang dimana dirinya selalu bangun tidur pagi-pagi untuk berangkat kerja ke toko bangunan. Di dalam kegiatannya, Robert selalu taat dengan waktu, mulai dengan bersiap bekerja dan mencuci piring. Setelah itu Robert berangkat bekerja ke toko bangunan dan di sana dirinya selalu dihormati oleh semua karyawan dan hal itu disebabkan karena Robert suka guyon kepada mereka. Saat jam istirahat, Robert menemui rekannya yang bernama Ralphie, yang dimana Ralphie ini sebenarnya ingin diet karena dirinya akan mendaftar menjadi satpam BCA. Namun Ralphie malah suka makan burger dan hal itu tentu saja membuat Robert langsung menasehatinya. Sprouts, avocado, and veganese mayo. You want to make security guard, you got to lose weight. Sepulang bekerja, Robert melakukan aktivitas seperti biasa di rumahnya. Ia juga selalu menyempatkan waktunya untuk membaca buku. Namun di sini terungkap fakta kalau Robert ini selalu susah tidur di setiap malamnya. Dan untuk membuat matanya mengantuk, Robert selalu pergi ke kafe milik Mang Dede guna untuk membaca buku sambil makan bakwan. Saat sedang asik-asiknya ngopi, tiba-tiba Robert disapa oleh seorang wanita micet bernama Terry dan menanyakan soal buku yang Robert baca. Lalu Robert menjawab kalau bukunya menceritakan tentang kisah seorang pelayan yang pulang tidak membawa ikan. Setelah itu Terry pergi dari kafe tersebut dan dijemput oleh mobil taksi. Pagi harinya di tempat bekerja, Robert tiba-tiba ditanyai oleh rekannya soal apa profesi Robert sebelum bekerja di toko bangunan ini. Robert pun menjawab kalau dirinya adalah seorang penari jazz dan jawaban itu seketika membuat para pekerja langsung tertawa dan semakin menyukai Robert karena selalu guyon. Pada malam harinya Robert seperti biasa tidak bisa tidur dan pergi ke kafe Mang Dede. Di sana Robert kembali bertemu dengan Terry dan mengobrol lagi tentang buku yang selalu dibaca oleh Robert. Namun di tengah obrolan tiba-tiba Terry dijemput oleh konsumennya yang bernama Slavy. Awalnya Terry menolak untuk melayani pelanggannya karena sangat arogan dan kasar. Namun karena takut dipukuli oleh Slavy, akhirnya Terry pun terpaksa menemui pelanggannya yang bertubuh gendut. Keesokan harinya Robert memutuskan melatih Ralphie dengan cara menyeret sebuah ban truk tronton. Dan menurut Robert, latihan ini sangat berguna jika suatu saat nanti ada keadaan darurat dan Ralphie bisa menyeret pekerja ke lokasi yang aman dengan sangat mudah. Come on. Di malam harinya lagi-lagi Robert bertemu kembali dengan Terry. Dan kali ini Robert memberinya sebuah donat. Namun siapa sangka Robert menemukan kalau wajah Terry ternyata memiliki luka memar. Menyadari kalau Robert baik hati dan suka menabung, akhirnya Terry pun memutuskan untuk duduk bersama di mejanya Robert. Di sana Terry langsung berterus terang kalau nama aslinya adalah Alina yang memiliki hobi bernyanyi dan bercita-cita ingin tobat dari dunia pelacur. Lalu Alina memberikan kaset CD yang isinya rekaman Alina saat bernyanyi. Setelah itu Alina menanyakan mengapa Robert selalu sendiri dan Robert pun menjawab kalau istrinya sudah meninggal. Dan alasan ia selalu membaca buku yaitu untuk menyelesaikan cita-cita istrinya yang ingin membaca 100 buku per hari dalam hidupnya. Wow. Sepulang dari restoran, mereka berdua berjalan bersama sambil menceritakan kalau Alina ingin sekali tobat dan menjadi orang yang bebas. Saat Alina hendak akan pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Dan ternyata mobil itu berisi Slavy yang ingin menjemput Alina dan menyuruhnya untuk melayani konsumennya lagi. Lalu Slavy memberitahu Robert kalau wanita ini sangat berbahaya karena sebelumnya Alina telah melukai pelanggannya yaitu si gendut. Dan hal ini Alina lakukan karena si gendut telah berbuat kasar dan menyuruh Alina untuk makan tai. Setelah itu Slavy memasukkan Alina ke dalam mobil dan memberi Robert kartu namanya karena siapa tahu Robert ingin jajan cewek micet menggunakan jasanya. Semenjak kejadian tadi, Robert tidak pernah bertemu lagi dengan Alina di kafe milik Mang Dede.
Dan sampai akhirnya Mang Dede memberitahu Robert bahwa Alina sedang dirawat di rumah sakit karena telah disiksa secara brutal oleh pelanggannya. Mengetahui itu, Robert pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke rumah sakit dan menemukan kalau wajah Alina telah bonyok dan penuh dengan luka. Setelah beberapa jam menunggu, Robert bertemu dengan temannya Alina yang bernama Mandy. Lalu Robert berusaha menghibur Mandy yang terus menangis karena melihat temannya hampir mati akibat disiksa oleh pelanggan. Setelah itu ia menanyakan mengapa Alina bisa disiksa seperti itu. Lalu Mandy menjawab bahwa Alina sebelumnya telah memukul konsumen dan hal itu tentu saja membuat Slappy marah dan langsung menyiksa Alina hingga tidak berdaya. Di sini Mandy juga menceritakan tentang kebiadaban Slappy yang dimana dulu Slappy ini pernah melemparkan sebuah cairan kimia ke wajah seorang gadis demi menjadikan sebuah contoh kepada para gadis-gadis yang lain jika berani melanggar aturan yang telah dibuatnya. Setelah mendengar cerita dari Mandy, tiba-tiba saja Robert menjadi gelisah dan terlihat ingin sekali membalaskan dendam Alina kepada Slappy. Ditambah lagi, Robert yang pernah mendengar cita-cita Alina yang ingin tobat dan menjadi penyanyi. Karena merasa kasihan kepada Alina, akhirnya Robert pun memutuskan akan menemui Slappy di kafe miliknya. Sesampainya di sana, Robert dengan santuy langsung menghampiri Slappy. Lalu ia memberikan amplop berisi uang senilai $10.000 dan menyuruh Slappy untuk membebaskan Alina. Melihat itu, Slappy dan semua anak buahnya langsung tertawa dan mengejek Robert sebagai kakek-kakek tua yang sudah bau tanah. Lalu Slappy menjelaskan kalau Alina masih gadis dan bisa menghasilkan uang lebih dari $10.000 dalam jangka 1 bulan. Maka dari itu, Robert hanya bisa memiliki kebebasan Alina selama 1 bulan. Di sini Slappy juga menyuruh Robert untuk pulang saja dan melakukan colai sebanyak 10.000 kali. Merasa dirinya telah dihina, Robert pun langsung mengambil uang tersebut dan mulai pergi menjauhi Slappy. Namun saat hendak akan keluar ruangan, tiba-tiba saja Robert menutup kunci pintu itu dengan rapat-rapat. Dan setelah itu ia mengamati semua senjata yang dipegang oleh Slappy beserta anak buahnya. Dan setelah semuanya tersimpan di dalam otaknya, Robert pun langsung memulai mengatur waktu untuk membunuh mereka semua secara brutal. Setelah berhasil membantai mereka semua, Robert pun langsung menghampiri Slappy yang sedang mengeluarkan banyak darah di lehernya. Lalu ia juga mengatakan kalau Slappy akan segera mati dalam waktu 19 detik lagi. Melihat aksi Robert yang sangat cepat dalam membunuh, tentu saja Slappy menanyakan siapa Robert sebenarnya. Namun Robert tidak mau menjawabnya dan langsung pergi dari sana. 30 seconds. 6,000. Setibanya di rumah, Robert membersihkan semua bercak-bercak darah yang berada di tubuhnya. Dan setelah itu, Robert entah bagaimana dirinya bisa tertidur dengan nyenyak seolah-olah membunuh adalah tindakan yang bisa membuat dirinya menjadi tenang. Di pagi harinya, Robert melihat berita di televisi yang menampilkan pembunuhan geng mafia Slappy. Di dalam berita itu, seorang wartawan menyatakan kalau para penyidik menyebutkan bahwa pelakunya adalah geng saingannya Slappy. Namun tanpa Robert sadari kalau Slappy beserta anak buahnya adalah bagian dari geng Rusia terbesar paling ditakuti yang pemimpinnya bernama Vladimir Pushkin. Lalu Pushkin mengirim orang kepercayaannya bernama Teddy untuk menyelidiki apa yang telah terjadi kepada Slappy. Setibanya di Boston, Teddy mulai menyelidiki pembunuhan Slappy. Ia juga ternyata dibantu oleh polisi korup yang telah dibayar oleh Pushkin. Dan ia bernama Detektif Asep. Namun di dalam obrolan itu mereka masih menduga kalau pelakunya adalah gangster lain. Saat di tempat kerja, Robert mendapatkan kabar kalau Ralphie tidak masuk. Padahal hari ini adalah hari tes satpam bagi Ralphie. Karena khawatir, Robert pun menemui Ralphie di restoran milik ibunya, yang dimana Ralphie ternyata sedang membantu ibunya beres-beres setelah kejadian kebakaran kompor yang diduga karena gasnya bocor. Lalu Ralphie meminta maaf kepada Robert karena ia tidak bisa mengikuti tes satpam BCA dan hal itu disebabkan karena ia tidak memiliki banyak uang. Sementara itu, Detektif Asep membawa Teddy ke tempat kerja seseorang yang merupakan gangster dari Irlandia bernama John. Kedatangan Teddy ke sana tentu saja ingin mencari pelaku pembunuhan terhadap Slappy.
Namun John mengaku kalau ia dan gengnya tidak pernah mengusik geng Rusia, malahan geng Rusialah yang selalu mencari masalah kepadanya. Mendengar omongan John yang tidak ada putusnya tentu saja membuat Teddy marah dan langsung memukul si John dengan asbak. Sedangkan Asep membunuh kedua anak buahnya. Setelah keluar dari ruangan, Teddy memberitahu Asep kalau tindakan barusan adalah untuk memberi kode atau pesan kepada geng lain bahwa geng Rusia sedang mencari pelaku pembunuhan terhadap Slappy. Di malam harinya Teddy membawa Mandy, yaitu teman Alina. Di sana ia juga menanyakan apakah ada orang yang berurusan dengan Alina karena kemungkinan Alina ada kaitannya dengan pembunuhan Slappy. Namun di sini Mandy pura-pura tidak kenal dengan Alina karena ia tidak mau berurusan dengan Teddy yang terkenal sangat kejam. Sementara itu restoran Ibu Ralphie didatangi oleh dua polisi korup. Saat tokonya akan tutup, mereka mulai menjalankan pekerjaan kotornya dengan cara memalak Ibu Ralphie untuk segera membayar uang keamanan. Dan jika tidak mau, mereka akan membuat kekacauan di restorannya. Jadi ternyata mereka berdualah yang telah membakar kompor restoran Ibu Ralphie. Setelah mendapatkan uang, mereka berdua tiba-tiba dihadang oleh Robert yang ternyata sudah mengetahui semuanya. Lalu ia juga mengancam akan memviralkan kebusukan mereka kepada publik agar dunia tahu. Menyadari hal ini, mereka berdua pun langsung memojokkan Robert. Tapi mereka tidak tahu siapa Robert sebenarnya sehingga inilah yang terjadi. Lalu Robert menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Ibu Ralphie serta mengembalikan uangnya, dan jika tidak, Robert mengancam akan memviralkan video mereka. Karena takut kebusukan mereka diketahui publik, akhirnya kedua polisi itu pun mengembalikan uangnya kepada Ibu Ralphie di esok hari. Di sisi lain, Teddy kembali menemui Mandy di kos-kosannya. Dan ternyata Teddy telah mendapatkan informasi kalau Mandy adalah teman dekatnya Alina. Mengetahui itu, Teddy pun mulai menunjukkan kekejamannya terhadap Mandy, yang pada akhirnya Mandy pun mau berkata jujur. Lalu Mandy mengaku saat di rumah sakit ada seorang kakek-kakek tua yang menemui Alina dan menanyakan soal Slappy kepadanya. I saw her there. Setelah mengatakan itu semua, Teddy pun langsung membunuh Mandy dengan cara didengke. Please. Sepulang dari sana, ia langsung membagikan foto Robert yang tertangkap kamera CCTV kepada polisi korup dan meminta mereka untuk menyelidiki Robert karena pastinya dia bukan orang sembarangan. Sementara itu, para karyawan toko bangunan sedang bermain bisbol dan terlihat Ralphie ternyata sudah menjadi satpam, dan hal itu tentu saja berkat bantuan dari Robert. Saat mereka kembali lagi untuk bekerja, tiba-tiba Robert mendapati ada seorang perampok yang sedang meminta uang kepada ibu-ibu kasir. Lalu Robert yang berada di sana berusaha ingin melawannya. Namun pada saat itu ia melihat ada dua bocil yang datang ke sana. Dan pada akhirnya Robert pun memutuskan untuk melepaskan perampok itu untuk mengambil uangnya. Dan ternyata si perampok masih belum puas dan meminta cincin milik si ibu kasir. Dengan terpaksa Robert pun menyerahkan cincinnya itu. Dan saat pergi, Robert pun langsung mengikuti si perampok untuk menghafal plat mobilnya. Di keesokan harinya si ibu-ibu kasir terkejut karena menemukan cincinnya di dalam laci. Dan ternyata Robert sebelumnya telah berhasil membunuh si perampok tadi malam dengan cara dipukul dengan palu. Setibanya di rumah, Robert didatangi oleh Teddy yang berpura-pura menjadi detektif polisi. Lalu Teddy menanyakan tentang Slappy, Alina, serta menunjukkan foto kematian Mandy yang direkayasa jatuh dari lantai. Mendengar itu, Robert pun sontak saja langsung merubah ekspresinya dan mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Alina. Dan sebaliknya, Robert malah menanyakan surat penyelidikan polisi dari Teddy. Karena tidak memilikinya, akhirnya Teddy pun lebih memilih untuk pergi. Menyadari dirinya sedang diburu oleh gangster Rusia, Robert pun langsung pergi ke toko untuk membeli obat-obatan dan memesan tiket pesawat guna untuk merekayasa dan mengelabui para gangster. Sementara itu, Teddy sedang menggali identitas Robert. Namun, ia tidak menemukan ada hal yang spesial dari Robert, karena Robert hanya bekerja dan terus bekerja selama 40 tahun di toko bangunan.
Malam harinya saat Robert sedang ngopi di kafe milik Mang Dede, tiba-tiba ia melihat pengunjung yang berpakaian seperti petugas proyek. Namun di sini Robert langsung menyadari kalau pengunjung itu adalah gangster karena memiliki sebuah tato naga di lengannya. Dan ternyata benar saja di luar kafe sudah ada Teddy dan detektif Asep yang sedang memantaunya. Mengetahui dirinya bakal dicegat, Robert pun langsung membunuh pengunjung itu dengan cepat dan rapi yang setelah itu ia memotret Teddy. Karena tidak terima, Teddy dan anak buahnya langsung mengejar Robert sampai ke rumahnya. Saat di dalam rumah Robert, mereka menemukan obat mabuk dan satu tiket pesawat menuju Meksiko. Melihat itu, detektif Asep berpendapat kalau Robert sedang pergi menuju bandara. Namun Teddy langsung membantahnya karena ia sadar bahwa semua ini hanyalah rekayasa yang sedang dibuat-buat oleh Robert. Dan benar saja ternyata Robert berada di gedung sebelah sambil mengawasi kegiatan mereka dari CCTV. Bought an open-ended plane ticket to Mexico.